Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini aku mau bahas tentang olahraga. Lah ini di siapa di antara kalian yang udah rajin olahraga? Ya which is kalau udah rajin bagus sih. Tapi apakah sudah tepat olahraganya dan apakah udah tahu tentang mungkin mitos, fakta yang ada terkait tentang olahraga? Lah ini udah banyak pertanyaan yang masuk ke aku. Yuk kita bahas satu-satu. Ada olahraga khusus untuk kecilkan satu bagian tubuh nggak tuh? Nah oke, ini pertanyaan banyak banget yang masuk ke aku. Ya jadi kalau olahraga itu kita nggak ada ya olahraga yang spesifik. Mau ngecilin paha, mau ngecilin lengan, mau ngecilin perut, itu nggak ada yang spesifik. Yang ada memang gerakan-gerakan olahraga tertentu itu bantu untuk menguatkan atau melatih ototnya. Tapi bukan untuk mengecilkan. Berarti cara mengecilkannya ya kita perlu defisit kalori, kita perlu juga dengan latihannya di combine antara latihan aerobik ya seperti latihan jogging, latihan kardiovaskuler. Terus kemudian latihan beban-beban itu harus dikombin semua. Ya setelah itu semua baru itu nanti lama-lama secara keseluruhan massa tubuhnya itu bisa menurun. Banyak berkeringat berarti sudah olahraga maksimal ya dong? Nah ini dia juga nih, ini termasuk mitos ya. Jadi bukan berarti keringat banyak itu olahraganya maksimal ya. Kadang kita mungkin nggak usah olahraga, kita cuma diem aja di tempat yang panas juga keringatnya gobios ya, keringatnya banyak ya. Jadi keringat itu bukan indikator ya, indikatornya memang dari kalori ya. Kalorinya itu berdasar dari intensitas olahraga yang kita lakuin, durasi olahraganya, dan mungkin jenis olahraganya. Kulit gatal pas olahraga jadi pertanda lemak terbakar. Nah ini mitos juga ini, kalau kulit gatal malah itu takutnya tanda alergi atau tanda infeksi dari kulitnya ya, jadi bukan tanda dari lemak terbakar ya, nggak ada hubungannya ini. Setelah olahraga dan cara bagus untuk tetap terhidrasi. Oke, nanti kita kalau bicara tentang minuman energi ya, sebetulnya minuman energi pun kita juga harus memastikan dari ingredient ya, kandungannya. Ya memang yang sebaiknya itu yang diutamakan tuh yang mengandung elektrolit. Elektrolit which is ya seperti natrium, seperti kalium, seperti klorida ya. Soalnya saat kita berolahraga, kemudian kita juga berkeringat, tubuh mengeluarkan cairan dan elektrolit ya. Jadi dipastikan minumannya itu yang mengandung kadar-kadar tersebut. Kalau nggak dengan minuman energi, kita juga bisa ya minum air putihnya harus yang cukup dan banyak. Kemudian dari buah-buahan juga bisa seperti pisang, itu juga tinggi akan kalium. Saat cedera atau keseleo harus segera diurut supaya cepat sembuh. Oke, saat cedera atau keseleo harus segera diurut. Ini nggak sepenuhnya betul ya. Jadi pada saat cedera baru justru yang harus kita lakukan itu namanya RICE. Ya, RICE itu singkatan R, rest, I itu ice, C itu compression, E itu elevation ya. Jadi intinya pada saat cedera baru, misalnya kita cedera terkilir di tangan ya, itu kemudian kita istirahatin dulu, kemudian kita kompres dingin. Ya ini jangan salah. Jadi kebanyakan tuh salahnya kalau habis cedera baru langsung dikasih balsem yang hangat atau yang panas. Nah itu malah nanti semakin memperparah radang atau bengkaknya. Jadi kita harus segera kompres dingin ya, dikompres sehari kurang lebih 10 sampai 15 menit. Sehari 2 sampai 3 kali. Itu biasanya dalam 3 hari pertama itu kita lakuin itu. Nah, apakah boleh diurut atau enggak? Sebetulnya asal kita enggak ngurut atau masas di area yang injury itu enggak apa-apa ya. Misalnya di area-area lain. Jadi kan misalnya cedera di pergelangan tangan, kadang mungkin di otot-otot di area bawahnya, otot-otot di area lengannya itu mungkin juga ada yang spasem atau ketarik. Nah itu kita masas di area situ itu nggak masalah. Tapi yang penting jangan di area injurinya. Peregangan sebelum latihan atau olahraga bisa mencegah cedera. Ya kalau ini betul, tapi ya juga harus tepat. Ya kalau kita bicara peregangan ya, latihan flexibility itu atau stretching itu sebenarnya kan ada dua tipe. Ada yang dynamic dan ada yang static. Ya, dynamic stretching itu jadi stretchingnya bergerak ya, misalnya gerakan-gerakan kayak gini. Ya, ini dynamic stretching. Kalau static stretching yang biasanya nah, gerakan tahan hitungan itu yang static stretching. Nah, pada saat kita sebelum olahraga kita harus warming up dan dynamic stretching ya. Jadi stretchingnya yang kita bergerak-gerak menggerakkan sendi kita. Ya, kemudian setelah berolahraga itu harus cooling down dan static stretching ya, dan durasinya biasanya warming up 5 sampai 10 menit, cooling down dan stretchingnya 5 sampai 10 menit juga. Lari bisa merusak lutut dan pergelangan kaki. Ya, ini bisa jadi ya. Jadi pada lari itu kan memang lari itu kan olahraga aerobik, olahraga kardiovaskuler yang bagus dan terbilang simple dan gampang. Tapi pada mungkin individu tertentu, misalnya mungkin obesitas ya, mungkin juga lanjut usia, nah itu memang harus ada precautionnya ya. Pada berat badan yang berlebih
pada saat kita berlari itu kan ada sentakan-sentakan ya, di mana sendi kita, terutama sendi lutut, sendi pergelangan kaki, termasuk dari sendi dari tulang belakang kita itu kan akan menopang beban secara berlebihan ya. Jadi kalau kita melakukannya secara nggak tepat, di mana mungkin bagi teman-teman yang baru olahraga atau mungkin punya obesitas overweight, langsung larinya itu dengan intensitas dan durasi yang sangat tinggi, itu akan rawan bikin cedera ya. Tapi asal itu sudah dilakukan secara bertahap ya, pelan-pelan dahulu, misalnya dengan jalan cepat dahulu, kemudian joggingnya juga dengan jogging nggak speed tinggi, lama-lama ditingkatin secara bertahap, nah itu tetap boleh dan justru dianjurkan. Jika tidak berolahraga saat masih muda berbahaya saat menua. Oh iya, itu bisa berbahaya saat kita makin tambah usia ya, karena jika kita nggak olahraga, yang pastinya kan metabolisme tubuh kita juga nggak seoptimal atau sebagus teman-teman yang berolahraga. Selain itu juga kan olahraga bisa meminimalisir dari resiko-resiko penyakit seperti resiko penyakit jantung, diabetes, hipertensi, ginjal, stroke, bahkan beberapa cancer itu juga bisa kita prevent atau kita cegah. Jadi makanya kita pentingnya harus selalu olahraga kita dari muda, dari kapanpun itu hingga nanti sampai usia tua. Olahraga lebih baik kalau dilakukan dengan perut kosong. Oke, nah ini sebetulnya nggak sepenuhnya benar ya. Jadi kalau kita sebelum kita waktu olahraga kita nggak makan sama sekali, itu juga nggak dianjurin ya. Kenapa? Soalnya kita justru nggak ada tenaganya ya, karena kita saat olahraga kita kan membutuhkan kalori. Nah, jadi kan kita butuh sumber kalori. Nah, tapi yang penting harus tepat makannya kapan ya. Nah, makannya itu paling nggak itu 2-4 jam sebelum berolahraga ya. Jadi bukan sepenuhnya benar-benar kosong ya, dimana kalau sampai 2-4 jam itu ada jarak minimal 2 jam kita berolahraga. Jadi pada saat jarak tersebut makanan tuh udah mulai dicerna ya, dari lambung juga udah mulai turun ke usus, udah mulai ada penyerapan, pembentukan energi ke sel-sel otot-otot kita. Dan selain itu juga mengurangi kan, kalau kita makannya terlalu mepet dengan olahraga nanti malah bisa jadi mual, bisa jadi muntah. Jadi kita juga mengurangi resiko dari mual muntah. Orang yang rajin olahraga apa perlu minuman khusus yang mengandung protein tinggi? Oke, nah ini dia minuman susu protein ya mungkin ya. Jadi kalau sebenarnya minuman ini itu sekali lagi kita juga tergantung dari, kita harus pastiin lah ingredientnya ya, dimana kan memang ya pastinya itu mengandung asam amino, dimana asam amino itu sangat penting sih untuk regenerasi dari sel-sel kita, terutama sel-sel otot ya. Apakah perlu atau enggak itu sebetulnya memang kembali ke individu masing-masing ya, tergantung dengan kebutuhannya. Apakah dia sebagai atlet ya, mungkin kebanyakan seperti atlet binaraga, atlet gym ataupun atlet apapun ya, kemungkinan karena latihan yang kontinu kita membutuhkan regenerasi protein yang cukup baik. Dan itu tapi harus buat teman-teman harus dikonsulin dulu ya, pastinya bisa ke dokter spesialis gizi, bisa ke dokter spesialis olahraga. Nah, tapi yang penting kita dalam makanan yang alami sehari-hari itu kan juga ada tuh sumber-sumber protein ya, misalnya putih telur ya, misalnya juga dada ayam, misalnya ikan, misalnya kalau yang sayur-sayur ya seperti dari tahu ya, dari tempe itu juga bisa. Jadi kita juga jangan lupa kita harus tetap optimalin bahan yang alami untuk kita rutin konsumsi setiap hari. Oke, itu dia guys tanya jawabnya tentang olahraga. Semoga jadi makin paham dan jangan sampai salah tentang mitos atau fakta yang ada di sekitar kita. Oke, semoga bermanfaat. Tetap pokoknya stay healthy, stay active, selalu olahraga.